patung-patung anak kecil yang ditemukan di rumahnya Jonathan ini, geng. Nah, patung-patung anak kecil ini menyerupai manusia beneran. Dan kabarnya adalah patung-patung ini merupakan anak kecil yang diculik oleh Jonathan dan dijadikan patung. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Saat itulah si Jonathan Galindo ini merasa kesal dan dendam terhadap Carlos Nem. Dan dia akhirnya mencari tahu di mana posisi dan tinggalnya Carlos Nem ini untuk melancarkan aksi kejahatannya dia. Kejadian ini kebetulan banget terekam di story-nya Carlos Nem. Dan ada videonya, geng. Ada videonya jelas banget nih. Ayo, mari kita lihat ya. Coba ya, ini dari Instagramnya Carlos Nem. Nih, tentang kejahatannya Jonathan Galindo. Hola otra vez, ¿cómo están? Oigan, no estoy encuerado, tengo traje de baño. Nah, kalau kita lihat dari story-nya, ini adalah suasana sebelum kejadian ya. Ini masih biasa-biasa aja nih si Carlos Nem ya. Oke. Que paréntesis, no me siento odiado, al contrario, me siento muy querido. Pero bueno, esta publicación está firmada por un tal Jonathan. Tengo entendido que Jonathan Galindo es una creepypasta que se hizo viral hace 10 años aproximadamente en internet. Jujur gue nggak tahu dia ngomong apa, tapi dia beberapa kali nyebutin Jonathan Galindo. Apakah dia juga ngebahas tentang Jonathan Galindo sama kayak di konten dia kali ya? Dia ngejelek-jelekin apa ngebongkar fakta gitu? Dia kayak ngerasa acusar a niños, a mujeres. Oh, di sini dia ngerasa diteror. A sus casas, a sus escuelas, a sus trabajos, al supermercado. Y sé que muchos de ustedes lo conocen y que lo han contactado a través de Facebook. Toda la situación de Carlos Nem Vivo. Porfa, si habla la fe. Sí, venga, porque sí están apuntando a la casa. Es por lo de la esta de que puso la lista en el este Jonathan. Oke, itu dia tadi, geng. Nah, ini sekarang coba kita cek ya. Di sini Carlos Nem tuh mulai curiga kayak di rumahnya itu ada orang asing, geng. Kita coba cek. Tuh. Dia sampai ngecek ke halaman luar, apakah benar ada orang asing yang masuk ke dalam perkarangannya dia. Shit man, kalian bisa denger ya? Kayak ada yang ngelempar gitu ke jendelanya. Hah? Oh shit. Wih. Weh. Tiba-tiba ada di belakang halaman dia. Siapa nih? Jonathan dong. Fix ini Jonathan Galindo dong. Wah, Carlos Nem disamperin sama Jonathan Galindonya langsung, geng. Jadi serem banget ini. Wih, ada di halaman belakang rumahnya dia loh, Jonathan Galindonya. Loh. Wah, stres ini orang. Asli. Disamperin, geng, ke rumahnya langsung. Wow. Ini jujur ya, geng, ini serem banget sih. Kalau gue di posisi Carlos Nem, yang pertama yang akan gue lakukan adalah ya pasti lapor polisi sih. Tapi kalau gue lihat ya dari posturnya, tapi tadi nggak kelihatan sih postur Carlos Nem ya. Kita cuma ngelihat posturnya si Jonathan. Gue nggak tahu deh ukuran tinggi badan berapa ya, karena kan bule biasa lebih besar dari kita ya. Kalau di video ya kelihatannya kayak sama aja. Tapi kalau gue akan ngambil something yang bisa untuk bela diri, gue hajar sih. Ya maksudnya jangan tangan kosong juga gitu. Kita kan nggak tahu orang-orang kayak gini ya, psikopat gini kan cepat tahu dia punya senjata kan. Woi. Oh. Anjir. Ini mukanya bener nyatu gitu loh. Wah, dia nggak mau cabut dari rumahnya si Carlos Nem. Wah, ketangkep nih. Wah, anjir, serem banget nih orang. Wah, Jonathan Galindo akhirnya ketangkep nih. Nih kalau dari tulisannya gini.
Nah, jadi si Carlos Nem ini yang melaporkan kepada polisi bahwasanya di rumahnya itu ada Jonathan Galindo, geng. Terus dia sengaja kayak ngulur-ngulur waktu dan tidak membiarkan si Jonathan ini masuk, nggak ngeladenin juga. Itu karena dia tahu polisi sedang menuju ke rumahnya. Nah, sampai akhirnya si Jonathan ini ditangkap polisi gitu. Nah, anehnya nih ya, pasti ya kita juga terbesit nih pertanyaan di benak kita masing-masing. Kok bisa sih dia tahu alamatnya si Carlos Nem? Kenapa? Gitu. Padahal kan mereka tidak saling kenal, dan Carlos Nem juga mungkin tahu Jonathan Galindo ya dari media sosial doang gitu kan, sampai akhirnya dia bikin konten. Nah, ternyata inilah faktanya. Coba kita lihat ya. Nah, di sini si Carlos Nem itu menemukan sebuah tas tuh ya, sebuah tas yang ternyata berisi barang-barangnya si Jonathan Galindo. Nah, ketika dibuka ternyata isinya itu adalah alat-alat komputer yang digunakan untuk ngehack gitu ya. Nah, itu ada masa message crossover. Chéquense esta página, está loquísimo. Te metes a esta página pointer.com y pones el mouse donde sea. Jadi sebenarnya si Jonathan Galindo ini bukan orang bodoh ya, geng. Dia ternyata seorang hacker. That's why dia bisa melacak rumahnya Carlos Nem. Dari situ ternyata ilmunya ya kan. Se me hace demasiado turbio esto. O sea, como no sé, ¿de dónde sacan estas fotos o qué pex? Serem juga ya jadi si Carlos Nem ini kalau dia ikutan mati gimana ya. Nah, ini foto siapa nih? Carlos Nem. Oke, geng. Itu dia tadi, geng, tentang Jonathan Galindo. Ternyata dia adalah seorang hacker. Makanya dia bisa melacak rumah target dan korban gitu. Nah, karena dia seorang pedofilian, geng, cara dia bisa mendapatkan si anak kecil ini yaitu tadi dia mencoba dengan berpakaian badut gitu kan. Udah pasti anak-anak kecil tuh pada seneng gitu. Nah, terus dia berkenalan dengan banyak anak-anak kecil, anak-anak teenager itu melalui internet gitu. Jadi pendekatan dia itu ya gitu tadi, dia penampilannya lucu gitu kan, dan dia juga jago internet gitu, dia jago hacking gitu ya. Sampai akhirnya korbannya tuh banyak banget yang dia dapat dari internet. Contoh kayak Facebook, Twitter, kayak gitulah. Nah, sebenarnya, geng, walaupun si Jonathan Galindo ini sudah ditangkap, yang harus kalian ketahui adalah orang-orang seperti ini, orang-orang gangguan mental seperti ini itu nggak sedikit, geng, di dunia. Itu banyak. Jadi walaupun dia udah ditangkap, kita harus lebih hati-hati lagi sama siapapun. Karena ya jangan sampai hal-hal kayak gini nih bisa terulang ya kan. Nah, gitu dia, geng. Kira-kira menurut kalian gimana tentang Jonathan Galindo? Seorang hackers yang terobsesi menjadi seorang badut kali ya. Apa mungkin dia terobsesi bekerja di Disneyland, that's why dia berdandan seperti itu, ya kan? Nah, buat kalian yang punya pendapat atau komentar apapun tentang Jonathan Galindo, silakan kalian tinggalkan komentar kalian di bawah. Apakah menurut kalian kejahatan yang dilakukan oleh Jonathan Galindo ini membuat kalian takut, atau justru menurut kalian ya udah sih dia terobsesi jadi badut, jadinya cuma lucu-lucu doang gitu. Oke, thank you, geng, udah nonton Kamar Jerry episode kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Di rumahnya Jonathan ini, geng. Nah, patung-patung anak kecil ini menyerupai manusia beneran. Dan kabarnya adalah patung-patung ini merupakan anak kecil yang diculik oleh Jonathan dan dijadikan patung.